korporasi multinasional sangat penting karena MNC bukan pemain ekonomi biasa. Mereka memiliki modal yang besar, jaringan global, dan pengaruh kuat terhadap negara berkembang. Akibatnya, MNC dapat menjadi pendorong kemajuan, tapi juga bisa menjadi ketimpangan global. Pembahasan ini kita akan melihat bagaimana MNC bekerja, manfaat apa yang mereka berikan, dan bagaimana aktivitas mereka justru menciptakan masalah sosial ekonomi yang sangat kompleks. Multinational Corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Perusahaan tersebut dapat memiliki pabrik, kantor cabang, hingga pemasok yang tersebar di seluruh dunia. Karakteristik MNC meliputi operasi lintas negara, integrasi rantai pasok global, skala produksi yang besar sehingga biaya lebih murah, menyesuaikan produk dengan pasar lokal, serta memiliki akses modal internasional. Contohnya seperti Amazon, Nestle, dan Toyota. MNC berkontribusi sekitar 25% output ekonomi dunia dan menguasai 1/3 perdagangan manufaktur global. Mereka turut mendorong integrasi pasar dunia, inovasi teknologi, dan aliran investasi asing luar atau FDI. Karena memiliki sumber daya besar, MNC sering menjadi aktor besar dalam membangun infrastruktur, mengembangkan industri, dan menciptakan standar operasional global. MNC memberikan banyak manfaat bagi negara berkembang. Pertama, mereka membawa investasi yang besar untuk membangun pabrik, gudang, dan fasilitas industri. Ini meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing negara. Kedua, MNC mentransfer teknologi modern, memberikan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, logistik, hingga jasa. Selain itu, mereka membantu produk lokal menembus pasar global melalui distribusi internasional. Namun, MNC juga memiliki dampak negatif, yaitu dominasi pasar mereka dapat melemahkan UMKM lokal yang tidak dapat bersaing. MNC juga sering memanfaatkan sumber daya alam secara besar-besaran, namun imbal hasilnya sangat amat kecil bagi tiap negara. Selain itu, MNC juga menciptakan ketergantungan teknologi. Negara berkembang hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pemiliknya. Akhirnya, kesenjangan ekonomi melebar karena sektor industri modern semakin tumbuh, sedangkan sektor industri tradisional tertinggal. Inilah akar munculnya ketimpangan global. Negara berkembang berada di tahap rantai produksi paling rendah karena bahan baku dan tenaga kerjanya murah. Sedangkan negara maju berada di tahap paling tinggi karena riset dan teknologinya. Menurut teori ketergantungan, hubungan ini bersifat tidak seimbang. MNC memperkuat dominasi negara maju karena keuntungan besar yang berpindah ke pusat, bukan ke tuan rumah. Akibatnya, negara berkembang kesulitan mandiri secara ekonomi. Salah satu kritik terbesar MNC adalah eksploitasi sumber daya alam. Banyak MNC yang menggunakan air tanah, lahan, dan bahan mentah secara berlebihan, tapi meninggalkan kerusakan lingkungan yang seperti polusi, deforestasi, dan penurunan kualitas tanah. Pembagian keuntungan juga tidak adil. Negara tuan rumah hanya sedikit royalti, sementara keuntungan besar dibawa kembali ke negara asal. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan ekonomi global. Kasus Nestle adalah contoh nyata. Perusahaan ini dikritik habis-habisan karena penggunaan air tanah bersih secara besar-besaran untuk produksi air minum kemasan yang menyebabkan menurunnya kapasitas air bersih bagi masyarakat sekitar. Di sektor kakao, Nestle juga menghadapi isu eksploitasi buruh dan kerja anak. Meskipun perusahaan sudah menerapkan program CSR, efektivitasnya sering dipertanyakan karena tidak menyelesaikan akar masalah ketimpangannya. Amazon sebagai raksasa e-commerce memberi akses pasar bagi luar negeri, tetapi juga memiliki tantangan besar seperti dominasi pasar yang mengancam bisnis lokal, serta strategi penghindaran pajak. Di sisi lingkungan, Amazon menghasilkan jejak karbon tinggi dari operasional logistik dan pengiriman massal. Walaupun mereka punya program iklim seperti Clean Plate, upaya tersebut belum cukup untuk menyeimbangkan dampaknya.
Untuk menghadapi MNC, negara tuan rumah harus menetapkan kebijakan kuat, termasuk regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, pengawasan perpajakan, serta kontrol terhadap investasi asing agar sesuai kebutuhan nasional. Negara juga perlu mewajibkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal dan juga mengawasi agar investasi yang masuk benar-benar berkelanjutan. Selain itu, kerjasama internasional juga diperlukan agar standar MNC lebih transparan dan adil. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa MNC membawa dua sisi. Pertama, mereka dapat menjadi pendorong pembangunan, tetapi di sisi lain mereka juga dapat memperdalam ketimpangan global. Peran Nestle dan Amazon menunjukkan contoh nyata bagaimana resiko dan manfaat dapat berjalan bersamaan. Kuncinya adalah regulasi pengawasan dan kerjasama internasional. Negara berkembang harus memastikan MNC itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan jangka panjang. Terima kasih. Sekian